bahwa sebenarnya 2 bulan itu dia kan ini seorang praktisi lah, kalau seorang jenderal itu kan berarti dia mengerti pemahaman ini. Dia bilang memang 2 bulan itu minimum waktu untuk melakukan aklimatasi. Jadi pasukan yang dibawa dari Jazirah Arab ini akan berperang di daerah yang tidak persis lingkungannya tidak sama. Jadi Qadisiyah itu sebenarnya sudah di pinggir Sungai Tigris sebenarnya, tidak terlalu jauh dari Sungai Tigris, dengan medan yang berbeda, dengan humiditas yang berbeda, dengan area yang berbeda. Jadi memang diperlukan 2 bulan. Menurut beliau itu minimum. Jadi ini sebuah keputusan cerdas, bukan untuk seseorang yang hidup 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Umar bin Khattab punya perencanaan yang presisinya itu mengerikan, ya, sangat detail gitu ya. Bahwa sekian bulan untuk persiapan, itu informasi yang cerdas yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Dan itu adalah cara Umar sekaligus, jadi ibaratnya pisau, dia punya 2 mata. Satu, dia bisa manfaatnya, punya 2 manfaat. Yang manfaat pertama adalah memberikan kesempatan untuk pasukan ini berkumpul di satu tempat dan mengenal satu dengan yang lainnya. Karena banyak juga di antara mereka itu yang ex-murtadin, ya, orang-orang yang pernah murtad. Jadi di zaman gimana nih, perlu nggak dijelasinnya? Bahwa di zaman setelah Rasulullah wafat kan banyak suku Arab yang murtad. Nah, waktu itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebagian kemudian tobat dan kembali masuk Islam. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak diperbolehkan pasukan yang pernah murtad, itu tidak diperbolehkan untuk berperang di jalan Allah. Itu kebijakan Abu Bakar As-Siddiq, sangat hati-hati. Di zaman Umar bin Khattab, ketentapan itu diangkat. Kata menurut Umar, orang yang sudah bertobat maka dia punya kesempatan yang sama untuk berjihad fisabilillah. Maka kemudian banyak pasukan. Nah, ketika dicampur ini perlu, karena masih ada juga sebenarnya kalau kita punya waktu yang panjang ya untuk menggarapnya secara detail, itu sebenarnya ada juga riak-riak di antara pasukan ini, ya, antara pasukan yang pernah murtad dengan yang sama sekali belum pernah murtad. Itu ada juga tuh gesekan. Yeah. Tapi karena waktu kita nggak cukup untuk bahas itu, saya langsung saja bahwa Umar cerdas, 2 bulan aklimatasi, 2 bulan untuk mengenal sesama pasukan dari lintas suku, dan kemudian selama 2 bulan itu mancing kemarahan Yazdegir. Nih Umar nih ya, cerdas gitu ya, cerdas cerdas aja nggak cukup kata-kata cerdas itu ya. Itu untuk menjelaskan bahwa Umar bisa melaksanakan beberapa hal sekaligus ya. Beberapa hal sekaligus, padahal beliau itu ada di Madinah. Beliau tidak ikut serta di dalam peperangan. Bagaimana kalau dia ikut serta? Makanya saya merindukan suatu saat mungkin kalau Allah berkenan, saya ingin tanya itu dulu, seandainya Umar bin Khattab yang berangkat ke Qadisiyah itu, ya Allah bagaimana hasilnya kira-kira. Itu kepengen suatu saat nanya itu. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan ke jannah, dan mudah-mudahan bisa nanya itu. Kalau orang nanya yang lain, saya mau nanya yang begitu aja. Kalau yang lain mungkin, kalau Awan maunya apa saya nggak tahu, fantasi. Kalau saya kepengen nanya begitu aja. Ya Rasulullah, dulu kalau pasukan pemanah nggak turun tuh kayak hasilnya gimana di Uhud? Saya punya 1000 pertanyaan terkait itu, dan itu bisa cukup untuk menghabiskan waktu saya, insya Allah. Jadi begitu. Jadi bisa dari jauh bisa ngelihat begitu tuh gimana gitu ya, seorang Umar gitu ya, seorang Umar itu. Jadi Persia itu selama 2 bulan itu keselnya bukan main, karena Sa'ad bin Abi Waqqas tenang, dia kayak nggak butuh perang. Dia kirim utusan itu ngajak masuk Islam. Kesel orang mau perang tapi diajak masuk Islam gitu kan. Nah, ternyata Saywar ini berdampak positif bagi kaum muslimin, karena ketika pasukan Persia maju itu semuanya itu sudah tidak bisa mengontrol emosinya lagi. Padahal dalam perang tadi kan siapa yang bisa menahan dirinya, bisa mempertahankan dirinya, mempertahankan coolness-nya itu yang akan menang. Ya, bukan jumlah yang banyak, bukan persenjataan yang lengkap, bukan hanya itu. Nah, itu kira-kira menurut saya kontribusi Letnan Jenderal Aga Ali Ibrahim Akram. Susah nih. Dia disingkat di bukunya tuh AAI Akram. Ya, luar biasa, beliau bukunya bagus. Nah, jadi menurut beliau ini salah satu jeniusnya Umar dari sekian banyak kejeniusan Umar itu sendiri. Nah, kemudian Umar bin Khattab menyuruh Abu Ubaidah sebagai panglima menggantikan Khalid bin Walid kan di Syam ya, setelah perang Yarmuk, untuk mengirimkan pasukan tambahan dari sana, karena front Syam kan pernah dapat bantuan dari Irak. Nah, sekarang giliran kata Umar front Syam untuk mengirimkan bantuan ke
ke front Irak, dan itu kemudian ini yang sebenarnya ada kisah-kisahnya, cuman saya melihat kayaknya nggak akan cukup waktunya, jadi ya sudah skip aja, nanti next time gitu kalau perlu ada waktu lagi seperti itu. Nah kemudian pasukan-pasukan dari Syam ini baru datang itu sekitar bulan Maret. Ada yang mengatakan bahkan sebelum pecahnya perang Qadisiyah, makanya sempat ada selek beberapa di dalam beberapa beberapa manuver-manuver yang tidak cocok. Tapi nggak apa-apa, ala kulli halin semuanya aman ya, semuanya tidak ada masalah. Jumlah jadi total menurut beliau, saya percaya karena beliau orang militer jadi bisa ngitung dengan aproksimasi yang paling bagus ya. Dan beliau juga baca Tobari, saya lihat catatan kaki di bukunya itu Tobari semua, Tobari kadang-kadang Baladhuri gitu. Jadi saya ya ittiba kepada ahlinya gitu ya, untuk urusan militer jangan sembarang orang. Jadi sekitar 29.000 ya, jumlah setelah ditambah bantuan dari Syam. Nah, rute pergerakannya nih di Imam Baladhuri jelas itu ya, bergeraknya itu secara bertahap ya, dari Syaraf, kemudian Zarud dulu, kemudian Tha'labiyah, kemudian Syaraf. Ada 3 daerah. Nanti ada petanya sebentar lagi. Harusnya saya taruh di sini petanya. Jadi ada petanya di mana kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu berjalan secara jadi tidak menghabiskan energi. Pasukan itu walaupun long march tapi juga tetap bugar ya. Beda dengan pasukan-pasukan dari Persia itu nanti. Nah kemudian sebelum meninggal dunia, ini menarik, ini menurut saya bagus untuk diambil highlightnya ya, diambil highlightnya. Jadi sebelum meninggal dunia, Al-Muthanna bin Harithah itu sempat memberikan sarannya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang jelas datang memang ditugaskan untuk mengambil alih. Karena Al-Muthanna kalaupun dia memang tidak meninggal dunia, tapi luka-lukanya akan menyulitkan dia dalam memimpin pasukan. Maka dalam keadaan maridon ya, wakana Al-Muthanna bin Harithah maridon fa asyara alaihi bi an salah satu masukan dia kepada Sa'ad bin Abi Waqqas adalah an yuhariba al-adu bainal Qadisiyah wal adbi wal adib. Jadi jangan perang kecuali posisinya itu antara Qadisiyah dengan al-adib. Kenapa? Di Tobari itu dijelaskan lagi secara detail, karena kalau seandainya kalian menghadapi kekalahan, maka kalian masih punya waktu untuk exit ya, karena memang itu dekat, posisinya itu dekat ke ke padang pasir gitu, ke padang pasir, sehingga kalian kalaupun kalian kalah, kalian tidak akan tidak akan berani, tidak akan ada, kata dia berdasarkan pengalaman beliau di front Irak itu, tidak akan ada pasukan Persia satupun yang berani mengejar pasukan Arab ke wilayah atau ke dalam Jazirah Arab. Nah, gitu. Jadi menurut beliau pokoknya jangan kepancing, tunggu mereka sampai keluar, tunggu mereka di tempat itu. Ya, jadi perang yang sabar-sabaran ya, sabar-sabaran. Siapa yang melakukan movement kecepatan, maka dia yang akan kalah. Sudah bisa dikatakan seperti itu. Baru kemudian beliau meninggal dunia, tsummashtadda, kemudian sakitnya menjadi-jadi ya. Waja'ahu fahumila ila qaumihi famata fihim. Kemudian sakitnya makin parah, akhirnya dibawa oleh orang-orang ke kampung halamannya dan wafat di sana. Jadi sebelum syahid masih bisa memberikan masukan. Nah ini peta yang ingin saya sampaikan tadi. Yeah. Jadi ini kalau saya ganti dulu pointer ini supaya kelihatan merah-merah. Nah ini ada Zarud, kemudian Tha'labah, kemudian sampai Syaraf. Jadi tiga tempat ini tempat pelatihan. Di tengah padang pasir itu dilatih sedemikian rupa, kohesivitasnya, hubungan antar suku, karena kita tahu suku-suku ini masih ada masih ada kebanggaan lah kepada suku-sukunya masing-masing. Maka itu harus dibereskan dulu sebelum pecah perang. Jadi sebenarnya posisinya itu Qadisiyah itu dekat daerah yang sekarang namanya Hira, atau daerah sekarang ada kota besar namanya Kufah. Waktu itu Kufah belum ada, karena nanti Kufah ini ada salah satu engineeringnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, membangun 2 kota ya. Pertama kota di Basrah di selatan, kemudian kota Kufah di utara. Jadi tapi kira-kira dekatnya sana ya. Bahkan ada yang mengatakan dekat Najaf. Najaf itu dekat Kufah ya. Tapi itu biasanya versi Syiah. Intinya di sini ya, dekat Hira terjadi peperangan. Nah, kalau kita lihat ini ini peta-peta dari buku saya sini, ini foto-foto buku saya foto, saya cari-cari di internet nggak ketemu. Ini sungai yang saya kasih arsir biru ini adalah Sungai Tigris. Jadi Sungai Tigris dengan Sungai Eufrat itu ketemu di Syatul Arab namanya ya. Di daerah sini nih. Nah, ini pecahan Tigrisnya di Eufratnya di atas. Nah, di Eufrat ini yang ketemu Baghdad. Tapi sebenarnya Baghdad itu belum ada zaman itu. Adanya Ctesifon. Ctesifon itu ibu kotanya Persia. Waktu itu di sana. Jadi begitu. Jadi
apa namanya, masukan dari Al-Mustana, jangan perangnya dekat sungai, apalagi di rawa-rawa, habis kalian, karena orang-orang Persia memang terbiasa perang di situ. Jadi tariklah mereka sedikit-sedikit ke arah desert, makanya di sana disebut desert.